Kelompok kami terdiri dari saya, Raisa Nabila Prandia dengan NIM 2023-50317. Saya Olivia Clarita Simarmata dengan NIM 2023-50327. Kenalkan, nama saya Natasha Aurelia dengan NIM 2023-50329. Saya Sylvia Tansil dengan NIM 2023-50352. Nah, kita bakal langsung ke materi pertama kita, yaitu tujuan dari PSAK 19 ini atau tujuan dari aset tak berwujud itu ya. Di sini kan ada kutipan bahwa pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 19 aset tak berwujud itu terdiri dari paragraf 01 sampai 133 yang semuanya memiliki kekuatan mengatur yang sama. Prinsip utama dalam PSAK 19 dicetak dengan huruf tebal dan miring untuk menegaskan pentingnya PSAK ini juga dilengkapi dengan contoh ilustratif yang membantu pemahaman meskipun contoh tersebut bukan bagian resmi dari PSAK 19. Pembaca diharapkan memahami PSAK 19 dalam konteks tujuan, pengaturan, dan kerangka konseptual pelaporan keuangan sehingga prinsip-prinsip yang diatur dapat diterapkan secara konsisten sesuai tindakan akuntansi yang berlaku. Sebenarnya secara ringkas itu tujuan dari adanya PSAK 19 ini untuk kayak mengatur perlakuan terhadap si intangible aset ini, karena kan nggak semua PSAK itu mengatur si intangible aset ini kan. Terus juga selain mengatur perlakuan juga nilai terhadap aset tak berwujud itu, dan juga kayak hal-hal yang harus disampaikan terhadap aset tak berwujud itu biasanya harus disampaikan kayak gitu. Jadi kita bakal masuk ke materi selanjutnya, yaitu ruang lingkup. Sebenarnya ruang lingkup itu ada 6, jadi kita bakal bahas dulu 3 di slide ini. Yang pertama itu PSAK 19 itu tidak berlaku untuk pertama aset keuangan. Yang kedua aset tak berwujud yang diatur oleh PSAK lain. Yang ketiga aset eksplorasi dan evaluasi dan juga pengeluaran untuk pengembangan minyak, mineral, atau bahkan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Nah itu yang pertama. Yang kedua, jika aset tak berwujud itu spesifik diatur oleh PSAK lain, maka kita menggunakan PSAK tersebut. Yang pertama itu kayak aset keuangan, aset dari imbalan pajak, aset pajak tangguhan, dan juga goodwill dari kombinasi bisnis. Terus yang ketiga, aset dengan elemen berwujud dan tidak berwujud. Maksudnya tuh kayak gini, kalau misalkan kita mempertimbangkan dulu nih berdasarkan elemen yang lebih signifikan. Contohnya itu perangkat lunak. Kalau misalkan perangkat lunak komputernya ini kayak berintegral atau kayak satu kesatuan dengan si perangkat kerasnya, kita bakal bisa bilang kalau itu tuh termasuk yang si aset tak berwujud ini. Cuma kalau misalkan si perangkat lunaknya ini dia tuh nggak satu kesatuan sama siapapun, jadi kayak dia nggak berintegral sama siapapun, nah itu kita bilangnya dia itu bukan aset tak berwujud. Nah kita bakal lanjut ke selanjutnya 3 lagi. Nah selanjutnya kita bakal masuk ke ruang lingkup 3 lainnya. Yang pertama itu PSAK 19 itu berlaku untuk 2 hal. Yang pertama itu ada pengeluaran iklan, pelatihan, perintisan usaha, penelitian, dan juga pengembangan. Terus yang kedua, penelitian dan pengembangan ini itu diarahkan untuk mengembangkan suatu hal yang dapat menghasilkan pengetahuan, meskipun mungkin bakal menghasilkan suatu produk fisik. Contohnya itu ada prototype. Itu yang keempat. Terus yang kelima ada hak dari perjanjian lisensi, kayak hak seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip, paten, hak cipta, dan hak cipta yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 19. Terus yang keenam ada pengecualian untuk transaksi khusus, di mana tidak berlaku untuk pengeluaran, eksplorasi, dan juga pengembangan dan penambangan minyak, gas, dan mineral. PSAK 19 ini juga tetap berlaku untuk aset tak berwujud lainnya. Selanjutnya kita bakal ngebahas yang namanya definisi. Definisi di sini tuh kayak kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang bakal sering kita ketemui di PSAK 19. Cuma kalau misalkan teman-teman lihat kata-kata ataupun kalimat-kalimat di sini tuh kayak udah familiar karena udah sering kita bertemu mereka kata-kata tersebut di mata kuliah lainnya kayak gitu ya. Yang pertama itu ada amortisasi, yang kayak kita ketahui bahwa amortisasi itu adalah alokasi sistematis jumlah terdepresiasi aset tak berwujud selama umur manfaatnya. Terus yang kedua ada aset. Aset itu adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa dari masa lalu dan juga manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut
yang diperkirakan mengalir ke si entitasnya kayak gitu. Terus yang ketiga ada aset moneter. Aset moneter itu sama aja kayak kas yang dapat kita perhitungkan berapa jumlahnya dan juga dapat kita tentukan berapa sih yang kita dapatkan kayak gitu. Terus yang keempat ada aset tak berwujud. Aset tak berwujud sama aja yang kayak kita bahas dari tadi kayak gitu. Aset tak berwujud itu adalah aset non moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Terus yang kelima ada biaya perolehan. Biaya perolehan itu ada jumlah kas ataupun setara kas sebagai imbalan yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset kayak gitu. Terus yang keenam ada jumlah terdepresiasi. Jumlah terdepresiasi itu ada biaya perolehan aset. Terus yang keenam ada jumlah tercatat aset. Itu adalah jumlah aset yang diakui berdasarkan laporan posisi keuangan kayak gitu. Terus yang kedelapan ada nilai wajar. Nilai wajar itu adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset ataupun barang kayak yang sering kita ketahui aja ya. Kalau misalkan di intermediate ini kan juga ngebahas tuh kayak nilai wajar suatu aset kalau misalkan kita mau nuker barang atau bahkan kita mau ngejual barang tersebut kayak gitu. Terus yang ke-9 ada penelitian. Penelitian itu adalah penyelidikan asli dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan. Terus yang ke-10 ada umur manfaat. Ya kayak kita ketahui umur manfaat tuh kayak periode suatu aset itu dapat digunakan yang diperkirakan kayak misalkan kita mau ngitung ACCD kayak biasa gitu kan, terus diketahui umur manfaatnya 10 tahun kayak gitu sih teman-teman. Nah, kita bakal masuk ke materi selanjutnya yaitu aset tak berwujud. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman baca di buku PSAK 19 ini, materinya tuh kayak terlalu banyak, terus akhirnya kita ringkas menjadi 4 hal penting kayak gitu. Yang pertama itu ada keteridentifikasian. Kenapa keteridentifikasian? Jadi itu si aset tak berwujud ini tuh harus bisa dibedakan dengan goodwill. Gimana caranya? Dengan adanya teridentifikasi ini. Jadi aset itu dikatakan teridentifikasi itu karena dua hal. Yang pertama itu dapat dipindahkan, yang kedua itu ada hak hukum ataupun hak kontraktualnya. Terus yang kedua ada pengendalian. Pengendalian itu entitas itu dianggap mengendalikan aset jika memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomik masa depan. Manfaat ekonomik masa depan sih itu kayak misalkan kalian mau ngejual asetnya, terus kalian dapat memperoleh cash dari cash berlebih dari saat kalian membeli aset tersebut. Dan juga pengendalian di sini tuh kayak yang dapat manfaatnya terlebih dulu tuh kayak kalian dulu baru ke pihak-pihak lainnya kayak gitu. Terus yang ketiga ada pengakuan. Aset tak berwujud itu dapat diakui jika yang pertama kalau misalkan ternyata di masa depan ada tuh manfaat yang kita peroleh kayak gitu. Terus yang kedua biaya perolehannya itu dapat diukur. Kayak berapa sih kita belinya, harganya berapa tuh bisa diukur kayak sesuai apa enggaknya. Terus yang keempat ada pengukuran. Aset tak berwujud itu diukur sebagai biaya perolehan yang meliputi harga beli, dan yang kedua ada biaya langsung seperti imbalan kerja dan juga free operasionalnya. Selanjutnya kita bakal bahas materi yaitu akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Ada dua hal yang bakal kita bahas di sini. Yang pertama itu ada biaya perolehan aset tak berwujud. Jadi biaya perolehannya itu sesuai dengan nilai wajar pada tanggal pengakuisisinya. Misalkan biaya nilai wajarnya berapa. Nah itu adalah biaya perolehan yang kita dapatkan kayak gitu. Terus nilai wajar di sini tuh seperti ekspektasi pelaku pasar terhadap kemungkinan arus masa depan, karena kan kita nggak tahu nih manfaat masa depannya itu kayak gimana kan. Nah karena itu kriteria probabilitas manfaat ekonomik dan pengukuran andalannya itu dapat dianggap terpenuhi. Terus yang kedua yang kita bahas di materi ini itu adalah pengakuan aset tak berwujud secara terpisah dari goodwill. Pihak pengakuisisi mengakui aset tak berwujud itu secara terpisah terhadap dua hal teman-teman. Yang pertama itu dia memenuhi definisi aset, yang kedua teridentifikasi. Yang kayak kalau misalkan kalian dengerin terlebih tajam lagi gitu ya, kalau misalkan teridentifikasi itu yang pertama itu kayak dapat dipindahkan, dan yang kedua itu ada nilai hukumnya, ada hak kontraktual ataupun hukumnya kayak gitu. Selanjutnya ada aset tak berwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Dalam kombinasi bisnis, aset tak berwujud diakui pada nilai wajar saat akuisisi sesuai dengan PSAK 22. Pihak pengakuisisi mengakui aset tak berwujud terpisah dari goodwill pada tanggal akuisisinya. Jika aset tak berwujud dapat dipisahkan atau berasal dari hak kontraktual ataupun hukum, maka tersedia informasi untuk mengukur nilai wajar secara andal.
Kelompok aset tak berwujud yang saling melengkapi dapat diakui sebagai satu aset tunggal jika masing-masing aset memiliki umur manfaat yang serupa. Selanjutnya adalah pengeluaran selanjutnya pada proyek penelitian dan pengembangan. Poin yang pertama, diakui sebagai beban jika merupakan pengeluaran penelitian atau pengembangan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan. Yang kedua, ditambahkan ke nilai tercatat proyek jika memenuhi kriteria pengakuan biaya pengembangan. Kemudian ada akuisisi melalui hibah pemerintah. Aset tak berwujud juga dapat diperoleh melalui hibah pemerintah dengan nilai nominal atau cuma-cuma. Misalnya, yang pertama, hak untuk mendarat di bandara. Kemudian yang kedua, hak beroperasi stasiun televisi atau radio. Yang ketiga, hak impor atau kuota. Dalam kasus seperti itu, aset dapat diakui dengan nilai wajar atau nilai nominal, ditambahkan dengan biaya langsung untuk mempersiapkan aset agar siap digunakan sesuai dengan intensi penggunaannya. Kemudian ada pertukaran aset. Biaya perolehan aset tak berwujud diukur pada nilai wajar, kecuali yang pertama, transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial. Yang kedua, nilai wajar aset yang diterima dengan aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika a. Konfigurasi arus kas dari aset yang diterima berbeda dengan konfigurasi arus kas dari aset yang diserahkan. B. Nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang terpengaruh oleh transaksi berubah sebagai akibat dari pertukaran. C. Selisih pada poin A dan B adalah relatif signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan. Nilai wajar suatu aset tak berwujud dapat diukur secara andal jika yang pertama, variabilitas dalam rentang pengukuran nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut adalah tidak signifikan. Yang kedua, probabilitas dari beragam estimasi dalam rentang tersebut dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengukur nilai wajar. Kemudian yang selanjutnya adalah aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Terkadang sulit untuk menilai apakah aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal itu memenuhi kriteria untuk diakui atau tidak. Nah, kesulitan tersebut antara lain dalam A. Mengidentifikasi apakah telah timbul dan saat timbulnya aset teridentifikasi yang akan menghasilkan manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan. Yang B. Menentukan biaya perolehan aset tersebut secara andal. Dalam menentukan apakah suatu aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi syarat untuk diakui, entitas mengklasifikasikan proses dihasilkannya aset tak berwujud menjadi dua tahap. Yang pertama, tahap penelitian atau tahap riset, dan yang kedua adalah tahap pengembangan. Nah, jika entitas tidak dapat membedakan antara tahap penelitian dan tahap pengembangan pada suatu proyek internal untuk menghasilkan aset tak berwujud, maka entitas memberlakukan pengeluaran untuk proyek itu seolah-olah sebagai pengeluaran yang terjadinya hanya pada tahap penelitian. Nah, kemudian di sini ada tahap penelitian dan tahap pengembangan. Tahap penelitian, entitas tidak mengakui aset tak berwujud yang timbul dari penelitian. Pengeluaran untuk penelitian diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Dalam tahap penelitian proyek internal, entitas tidak dapat menunjukkan bahwa aset tak berwujud yang ada akan memberikan kemungkinan besar manfaat ekonomik masa depan. Oleh karena itu, pengeluaran untuk penelitian selalu diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Kemudian tahap pengembangan, aset tak berwujud yang timbul dari pengembangan diakui jika entitas dapat menunjukkan seluruh hal berikut ini. A. Kelayakan teknis penyelesaian aset tak berwujud tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan atau dijual. Yang B. Intensi untuk menyelesaikan aset tak berwujud tersebut dan menggunakannya kembali atau menjualnya. Yang C. Kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tak berwujud tersebut.
Yang D, bagaimana aset tak berwujud akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomik di masa depan. Yang E, tersedianya kecukupan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lain untuk menyelesaikan pengembangan aset tak berwujud dan untuk menggunakan atau menjual aset tersebut. Dan yang F, kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang dapat diatribusikan terhadap aset tak berwujud selama pengembangannya. Kemudian ada biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Nah, biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal terdiri dari seluruh biaya yang dibutuhkan yang dapat diatribusikan secara langsung oleh untuk membuat, menghasilkan, dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah yang pertama, biaya bahan baku atau jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset tak berwujud. Yang kedua, biaya imbalan kerja yang timbul dalam menghasilkan aset tak berwujud tersebut. Yang ketiga, fee untuk mendaftarkan hak hukum. Dan yang keempat, amortisasi paten atau lisensi yang digunakan untuk menghasilkan aset tak berwujud tersebut. Kemudian ada pengakuan beban. Pengeluaran atas aset tak berwujud diakui sebagai beban pada saat terjadinya kecuali yang A, pengeluaran tersebut merupakan bagian dari biaya perolehan aset tak berwujud yang memenuhi kriteria pengakuan. Yang B, aset tak berwujud diperoleh melalui kombinasi bisnis dan tidak dapat diakui secara langsung, sehingga dicatat sebagai goodwill. Kemudian ada jenis pengeluaran yang dapat diakui sebagai beban. Yang pertama, pengeluaran untuk kegiatan penelitian. Yang kedua, biaya praoperasi seperti memulai usaha baru. Yang ketiga, pengeluaran untuk pelatihan. Yang keempat, biaya iklan dan promosi. Dan yang kelima, biaya relokasi atau reorganisasi entitas. Kemudian, beban yang tidak boleh diakui sebagai aset meliputi pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria pengakuan aset tak berwujud, seperti pengeluaran yang tidak menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan yang harus diakui langsung sebagai beban. Kemudian ada pengukuran setelah pengakuan. Yang pertama, entitas dapat memilih model. Model seperti apa? Yang pertama adalah biaya atau cost model. Nah, apa itu biaya atau cost model? Biaya atau cost model adalah aset yang dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai. Yang kedua, revaluasi atau revaluation model. Revaluasi atau revaluation model adalah jika terdapat pasar aktif, aset dapat dinilai kembali pada nilai wajar dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilainya. Kemudian ada pengelompokan aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud yang memiliki sifat serupa atau digunakan dalam aktivitas operasional yang sama harus dikelompokkan untuk konsistensi pengukuran dan penyajiannya. Nah, dalam pengungkapannya, entitas wajib mengungkapkan yang pertama, basis pengukuran aset tak berwujud. Yang kedua, kebijakan amortisasi yang digunakan. Yang ketiga, estimasi umur manfaat aset tak berwujud. Yang keempat, rekonsiliasi nilai tercatat aset tak berwujud dari awal hingga akhir periodenya nanti. Kemudian ada pengukuran aset tak berwujud setelah pengakuan. Yang pertama itu adalah model biaya. Nah, setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat berdasarkan biaya perolehan awal, dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi penurunan nilai. Untuk pengukuran selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan yang kedua itu ada model biaya. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud itu dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasian. Di sini topik selanjutnya kita bahas adalah mengenai umur manfaat. Di sini entitas itu bisa menilai apakah umur manfaat dari suatu aset tak berwujud itu terbatas atau tidak terbatas. Dan jika terbatas, bisa ditentukan juga jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama umur manfaat tersebut. Istilah tidak terbatas di sini itu bukan berarti tidak terhingga.
Namun, umur manfaat dari aset tak berwujud itu biasanya hanya mencerminkan tingkat pengeluaran perawatan masa depan yang diisyaratkan untuk merawat agar aset dapat berfungsi sesuai dengan standar kinerja yang dinilai pada saat dilakukannya estimasi dari umur manfaat aset tak berwujud tersebut, serta juga kemampuan dan intensi dari entitas untuk mencapai tingkat tersebut. Di sini juga ada beberapa faktor yang bisa dipertimbangkan dalam menentukan umur manfaat dari aset tak berwujud itu. Di sini yang pertama yaitu penggunaan yang diperkirakan dari aset untuk entitas dan apakah aset dapat dikelola secara efisien oleh tim manajemen lain. Yang kedua, daur hidup umum dari aset dan informasi umum mengenai estimasi umur manfaat dari aset serupa yang digunakan dengan cara yang serupa juga. Dan yang ketiga yaitu keusahaan teknis, teknologi, komersial, atau jenis keusahaan lain. Dan yang keempat yaitu stabilitas industri di mana aset beroperasi dan perubahan permintaan pasar atas produk atau jasa yang dihasilkan dari si aset tersebut. Dan selanjutnya itu tindakan yang diharapkan oleh kompetitor atau kompetitor potensial. Dan selanjutnya level pengeluaran pemeliharaan yang disyaratkan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan, aset serta kemampuan dan intensi entitas untuk mencapai tingkat tersebut. Yang selanjutnya, periode pengendalian aset dan batasan hukum atau batasan serupa dalam pemanfaatan aset. Dan yang terakhir di sini yaitu apakah umur manfaat aset itu bergantung pada umur manfaat aset lain dari si entitas tersebut. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke aset tak berwujud dengan umur manfaat yang terbatas. Di sini topik pertama yang kita bahas adalah mengenai periode amortisasi dan metode amortisasinya. Jumlah terdepresiasi aset tak berwujud dengan umur manfaat yang terbatas ini biasanya itu dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya. Dan amortisasi ini dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yaitu ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan cara yang diintensikan oleh si manajemen tersebut. Nah, di sini juga ada berbagai metode amortisasi yang dapat digunakan. Di sini ada 3, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Selanjutnya yang kita bahas yaitu adalah mengenai nilai residu. Nilai residu aset tak berwujud dengan umur manfaat yang terbatas ini biasanya diasumsikan sama dengan 0, kecuali jika ada komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset tak berwujud tersebut pada akhir umur manfaatnya. Ada juga pasar aktif sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 68 yaitu pengukuran nilai wajar untuk aset tak berwujud tersebut. Maksudnya pasar aktif ini tuh apa? Maksud dari pasar aktif ini tuh nilai residu aset tak berwujud ini dapat ditentukan dengan mengacu pada harga yang berlaku di pasar tersebut. Dan terdapat juga kemungkinan besar bahwa pasar akan tetap tersedia sampai akhir umur manfaat aset. Nah, nilai yang dapat diamortisasi atas suatu aset dengan umur manfaat terbatas ini ditentukan setelah dikurangi dengan si nilai residunya ini. Dan nilai residu yang tidak sama dengan 0 itu juga bisa memberikan implikasi bahwa entitas memperkirakan untuk melepaskan aset tak berwujud tersebut sebelum umur ekonomiknya ini berakhir. Selanjutnya di sini kita masuk ke penelaahan dari periode amortisasi dan metode amortisasi. Periode amortisasi dan metode amortisasi dari aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas ini ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku. Nah, jika umur manfaat aset yang diperkirakan berbeda secara signifikan dengan estimasi sebelumnya, maka periode amortisasi bisa disesuaikan. Dan seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan mengalir ke entitas dari aset tak berwujud dapat berubah. Sebagai contoh, misalkan dapat timbul indikasi bahwa metode amortisasi saldo menurun ternyata lebih tepat jika dibandingkan dengan metode garis lurus. Nah, setelah kita membahas tentang aset tak berwujud dengan umur manfaat yang terbatas, sekarang kita masuk ke aset tak berwujud dengan umur manfaat yang tidak terbatas. Aset tak berwujud dengan umur manfaat yang tidak terbatas ini biasanya itu tidak diamortisasi. Dan umur manfaat aset tak berwujud yang tidak diamortisasi ini ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah peristiwa dan keadaan dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat ini tetap tidak terbatas atau tidak. Dan untuk menentukan apakah aset tak berwujud ini mengalami penurunan nilai, entitas bisa menerapkan PSAK 48 yaitu penurunan nilai aset. Dan di PSAK 48 ini dijelaskan kapan dan bagaimana entitas menelaah jumlah tercatat aset, bagaimana menentukan jumlah terpulihkan dari aset, dan kapan entitas mengakui atau membalik rugi dari penurunan nilai si aset ini. Selanjutnya yang mau kita bahas juga adalah tentang penghentian dan pelepasan dari si aset tak berwujud ini. Nah, aset tak berwujud ini bisa dihentikan pengakuannya jika yang pertama itu dilepas.
Yang kedua, ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dari penggunaan atau pelepasannya. Kemudian, keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan aset ini bisa ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengungkapan. Jadi, sebuah aset tak berwujud itu dapat dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan juga aset tak berwujud lainnya. Nah, ada 5 poin yang bakal kita bahas di sini. Yang pertama adalah umur manfaatnya tidak terbatas dan juga umur manfaatnya terbatas. Jika umur manfaatnya terbatas, maka umur manfaat dan tarif amortisasi lah yang bakal kita gunakan. Terus, poin yang kedua, jika sebuah aset tak berwujud memiliki umur manfaatnya terbatas, maka metode amortisasi lah yang bakal kita gunakan. Terus, poin yang ketiga adalah jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode. Dan juga yang keempat adalah pos dalam laporan laba dan rugi dan penghasilan komprehensif lain yang mana amortisasi aset tak terwujud termasuk di dalamnya. Lalu ada poin yang kelima, yaitu rekonsiliasi atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan ada 5 poin. Yang pertama adalah penambahan termasuk aset dari pengembangan internal, pembelian, ataupun dari kombinasi bisnis. Terus yang kedua adalah aset yang dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual, yang dicatat dalam PSAK 58. Lalu yang ketiga adalah revaluasi, ada di PSAK 75, 85, dan juga 86. Rugi penurunan nilai PSAK 48. Yang keempat adalah amortisasi yang diakui selama periode, dan yang kelima adalah selisih kurs neto dan perubahan lain selama periode. Lalu, suatu kelas aset tak berwujud adalah pengelompokan aset yang memiliki sifat dan penggunaan serupa dalam kegiatan operasi entitas. Contohnya, yang pertama adalah nama merek, kedua kepala surat kabar dan judul publikasi, ketiga perangkat lunak komputer, keempat lisensi dan waralaba, kelima adalah hak cipta, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya. Yang keenam adalah resep, formula, model, desain, dan purwarupa. Dan yang terakhir adalah aset tak berwujud dalam pengembangan. Di sini kita juga akan membahas tentang PSAK 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Jadi ini mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan sifat dan juga jumlah perubahan dalam estimasi akuntansi yang memiliki pengaruh material pada periode saat ini ataupun pada periode di selanjutnya. Nah, pengungkapan tersebut mungkin bisa timbul akibat dari perubahan dalam pertama adalah penilaian umur manfaat dari aset tak berwujud, yang kedua adalah metode amortisasi, dan yang terakhir adalah nilai residu. Entitas juga mengungkapkan beberapa poin. Yang pertama, jika mereka mempunyai aset tak berwujud yang dinilai dengan umur manfaat yang gak terbatas, maka jumlah tercatat aset tersebut dan alasan yang mendukung penilaian umur manfaat tidak terbatas tersebut harus mereka ungkapkan. Terus yang kedua, mengungkapkan tentang deskripsi, jumlah tercatat, dan juga sisa periode amortisasi dari setiap aset tak berwujud yang material terhadap laporan keuangan entitas. Yang ketiga, jika mereka memperoleh sebuah aset tak berwujud yang dari sebuah hibah pemerintah dan awalnya diakui pada nilai wajar, yang harus mereka ungkapkan adalah pertama, nilai wajar pada pengakuan awal atas aset tersebut, kedua, jumlah tercatatnya, dan yang ketiga adalah setelah pengakuan awal, aset tersebut diukur dengan model biaya atau model revaluasi. Yang keempat, lalu kita akan membahas poin keempat, yaitu keberadaan dan jumlah tercatat aset tak berwujud yang kepemilikannya dibatasi dan jumlah tercatat aset tak berwujud yang menjadi jaminan untuk liabilitas. Dan yang terakhir yang harus diungkapkan adalah nilai komitmen kontraktual untuk akuisisi aset tak berwujud. Selanjutnya adalah aset tak berwujud yang menggunakan mode revaluasi setelah pengakuan. Jadi, jika entitas mencatat aset tak berwujud pada jumlah revaluasian, maka ada beberapa hal yang harus mereka ungkapkan. Yang pertama, jika berdasarkan kelas aset tak berwujud, terbagi menjadi 3 poin yang harus mereka ungkapkan. Pertama adalah tanggal efektif revaluasi, yang kedua jumlah tercatat aset tak berwujud yang direvaluasi, dan yang ketiga adalah jumlah tercatat yang akan diakui jika aset tak berwujud diukur dengan model biaya setelah pengakuan awal sesuai dengan paragraf 74.
Lalu yang kedua adalah jumlah surplus revaluasi aset tak berwujud pada awal dan akhir periode mengindikasikan perubahan selama periode dan pembatasan apapun dalam pendistribusian saldo atau surplus kepada pemegang saham. Dan yang ketiga itu dikosongkan. Di sini ada 2 poin yang bakal kita bahas, yaitu pengeluaran penelitian dan pengembangan dan juga informasi lain. Poin pertama, kita akan membahas tentang pengeluaran penelitian dan pengembangan. Ini tuh terdiri dari seluruh pengeluaran yang diatribusikan secara langsung pada kegiatan penelitian dan pengembangan. Terus, poin yang kedua kita bahas adalah informasi lain. Entitas itu dianjurkan namun tidak diwajibkan untuk mengungkapkan informasi berikut. Yang pertama adalah deskripsi mengenai aset tak berwujud yang telah amortisasi seluruhnya tetapi masih digunakan. Yang kedua, deskripsi mengenai aset tak berwujud signifikan yang dikendalikan entitas namun tidak diakui sebagai aset karena tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam pernyataan ini atau karena aset tersebut diperoleh atau dihasilkan sebelum PSAK 19, yaitu aset tak berwujud efektif diberlakukan. Ini adalah pertukaran aset serupa. Persyaratan di paragraf 130 untuk menerapkan pernyataan ini secara prospektif berarti jika pertukaran aset diukur sebelum tanggal efektif pernyataan ini berdasarkan jumlah tercatat aset yang diserahkan, maka entitas tidak perlu menyajikan kembali jumlah tercatat aset yang diperlukan untuk mencerminkan nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehan. Jadi intinya itu perusahaan itu nggak perlu memperbarui pencatatan mereka yang di masa lalu sesuai dengan aturan yang baru berlaku atau aturan baru ini. Aturan baru itu hanya berlaku untuk transaksi yang terjadi setelah aturan mulai diberlakukan. Lalu ada penarikan. Pernyataan ini menggantikan PSAK 19 tahun 2000 tentang aset tak berwujud. Kita akan membahas tentang contoh ilustratif yang dimana sebenarnya ini bukan bagian dari PSAK 19 namun untuk melengkapi. Jadi kita akan membahas tentang penentuan umur manfaat aset tak berwujud. Contoh pertama yang kita akan bahas adalah daftar pelanggan yang diperoleh. Jadi daftar pelanggan itu diamortisasi berdasarkan dengan estimasi terbaik manajemen mengenai umur manfaatnya. Bisa kita katakan umur manfaatnya selama 18 bulan. Lalu, walaupun entitas yang menggunakan sistem pemasaran dengan surat langsung mungkin akan nambahin nama pelanggan atau informasi lain pelanggan tersebut dalam daftar mereka, namun manfaat yang diperkirakan dari daftar pelanggan yang diperoleh tersebut hanya berdasarkan dari informasi pelanggan yang terkait pada tanggal diperolehnya daftar tersebut. Daftar pelanggan juga ditelaah untuk penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, yaitu penurunan nilai aset, dengan menilai pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa daftar pelanggannya mengalami penurunan nilai. Ada contoh yang kedua yaitu adalah lisensi penyiaran yang diperoleh dengan masa kadaluarsa 5 tahun. Jadi lisensi penyiaran itu bisa diperbarui setiap 10 tahun jika entitas menyediakan setidaknya tingkat layanan rata-rata kepada pelanggannya dan memenuhi persyaratan perundang-undangan lainnya. Nah, lisensi penyiaran yang bisa diperbarui selama 10 tahun ini terus, itu tuh bakal ngebuat lisensi penyiaran tersebut diperlakukan sebagai aset tak berwujud yang memiliki umur manfaat tidak terbatas karena diperkirakan bakal terus memberikan kontribusi arus kas masuk neto secara tidak terbatas. Oleh karena itu, lisensi tidak akan diamortisasi sampai umur manfaat ditetapkan menjadi terbatas. Lisensi tersebut diuji penurunan nilai setiap tahun atau kapanpun terdapat indikasi penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, yaitu penurunan nilai aset. Nah, kondisi ini tuh bisa berbanding terbalik jika lisensi penyiaran ini tuh tidak bisa diperbarui setiap 10 tahun. Maka lisensi penyiaran tersebut bakal kita perlakukan sebagai aset tak berwujud yang memiliki umur manfaat terbatas. Oleh karena itu, lisensi penyiaran tersebut perlu untuk diamortisasi. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 9 yang membahas PSAK 19, yaitu Intangible Asset. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka bisa meninggalkan pertanyaan tersebut di kolom komentar. Terima kasih.